Hai sahabat Stikom Ilendo Kupang, kembali lagi dengan saya Reno Kore, biasa disapa Reno, dalam program menyambut semester baru dalam acara Ilendo Podcast. Seperti perjanjian kemarin, bahwa kemarin saya sudah podcast teman kami dari Teknik Informatika Strata 1. Kali ini kita kedatangan tamu spesial loh, sahabat Stikom, sahabat Ilendo. Tamu spesialnya dari mana? Dari Sistem Informasi Strata 1, dan kebetulan orangnya sudah ada di sini. Saya hello dulu. Halo. Kakak buat teman-teman di sana. Oke, dan biasanya ada pepatah mengatakan bahwa kalau tidak dikenal itu maka tak sayang. Oke, maka kita lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu mungkin di sesi perkenalan dulu. Kakak, saya minta waktunya untuk kakak perkenalan kepada teman-teman di sana. Oke. Halo, perkenalkan, nama saya Steverina Yohanus Nubatunis, biasa dipanggil Evi. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1, sekarang saya semester 7. Oke, luar biasa. Saya aplaus dulu buat kakak Evi. Saya panggil kakak Evi saja ya? Iya, panggil Evi saja. Kakak Evi. Tadi marganya apa? Saya sempat lupa nih kakak. Nubatunis. Nubatunis ya? Iya. Oke, kakak Evi. Saya sapa kakak Evi saja. Iya. Nah, sahabat Uyelindo, nih tamu saya kali ini bukan sembarang tamu loh. Tamu kita ini kali ini tamu yang betul-betul spesial, lebih dari yang kemarin menurut saya. Cie. Undangan kita hari ini, mengapa saya undang kakak Evi? Teman-teman bertanya mengapa? Karena kakak Evi ini adalah merupakan mahasiswa terbaik di Stikom Ilendo Kupang. Mengapa saya bilang mahasiswa terbaik? Karena dalam Prodi Sistem Informasi Strata 1, kakak Evi ini meraih IPK tertinggi ya kemarin. Iya, puji Tuhan. Iya, luar biasa. Berarti itu merupakan suatu yang kebanggaan tersendiri ya kakak Evi ya? Kebanggaan tersendiri untuk diri saya. Oke, luar biasa. Oke, tanpa lama-lama lagi mungkin saya akan bertanya kepada kakak Evi ya, dan kakak Evi harus jawab loh. Tidak boleh tertunda. Oke, mungkin pertanyaan pertama tadi kakak Evi sudah perkenalan buat teman-teman semua. Saya ada buat pertanyaan di sini. Yang pertama itu kakak Evi dalam meraih sebuah prestasi di kampus atau universitas tertentu itu, manajemen kuliah yang dibuat kakak Evi itu seperti apa? Boleh dijelaskan dulu kakak Evi? Ya, jadi selama saya kuliah, yang paling utama yang saya tanamkan dalam diri saya itu niat kuliah. Jadi kalau kita niat kuliah, kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan tulus, ikhlas, kemudian dengan rasa bahagia dalam mengerjakan hal itu. Selain itu juga saya selalu atur waktu untuk kuliah, di mana saya ini bagi waktu untuk jadwal belajar saya, di mana jadwal belajar pribadi saya ini nanti saya sesuaikan dengan jadwal yang dikeluarkan kampus. Misalkan jadwalnya dari jam 4 sampai jam 6 begitu. Terus nanti misalkan dosennya mengajar untuk Zoom meeting dari jam 4 ke jam 5, terus sisa waktu 1 jamnya itu saya pakai untuk belajar lagi materi yang diajarkan dosen kepada saya. Itu nanti biasanya kalau dosen mengajar, saya catat dalam notes-notes kecil, kemudian setelah selesai dibaca kembali. Selesai dosen mengajar, saya baca kembali. Usahakan, saya tuh selalu usahakan agar jadwal belajar saya itu bervariasi, karena kebanyakan dari kita kalau belajarnya monoton saja, lama-lama mengantuk, bosan. Jadi saya usahakan agar jadwal belajar untuk pribadi saya itu bervariasi. Oke, jadi kakak Evi ini itu manajemennya kuliah, kakak Evi mengatur itu sebaik mungkin seperti apa. Nah, mungkin teman-teman bisa ikut loh, itu manajemen waktu dari waktu, terus tadi konsisten, terus menulis semua materi yang diberikan, terus dibaca kembali dalam bentuk notes ya kakak Evi ya. Iya, kemudian saya juga ada, kalau kuliah begitu saya tetapkan target nih. Kalau misalkan ada tugas dari dosen, misalkan jangka waktunya itu 1 minggu, saya tuh tetapkan target, 2 hari sebelum tugas itu dikumpulkan saya sudah harus selesai mengerjakan, biar nanti saya kumpul tugasnya itu tepat waktu. Oh, luar biasa. Berarti itu dalam manajemen tugas ya kakak Evi. Luar biasa. Saya anjungkan jempol buat kakak Evi. Artinya ini teman-teman bisa contoh loh, artinya misalnya tugasnya dalam jangka waktu 2 hari, sebelum 2 hari itu harus dikumpul. 1 hari sebelum, pokoknya selesai dikerjakan begitu supaya luar biasa. Kita aplaus dulu buat kakak Evi. Nah kakak Evi ini, saya ada pertanyaan berikut buat kakak Evi. Mungkin kakak Evi bisa menjawab, kira-kira selama kuliah nih,
Kan waktu saat ini kita tempoh hari kuliah itu tatap muka ya. Iya. Beda ya sama nuansa sekarang nih. Saya sendiri juga kewalahan cara belajar mau seperti apa. Iya. Begitu Kakak Evi. Nah, dalam masa pandemi ini Kakak Evi selama kuliah dari semester kemarin yang wabah ini muncul, strategi apa yang Kakak Evi susun? Atau ada kendala apa yang Kakak Evi temukan begitu? Kalau saya kendala paling kendala mengerjakan tugas ya. Dosen yang tugas yang memberikan mungkin kadang susah, terus materinya kurang saya hafal. Itu saya biasa cari solusi dengan tanya ke teman-teman yang lebih menguasai materi yang dosen berikan kepada saya. Selain itu, kalau kendala kuliah yang paling saya ingat dulu waktu semester 2 sampai semester 4 saya sempat HP-nya rusak. Jadi saya kesulitan mendapatkan informasi. Tidak ada obat ya itu ya? Tidak ada obat. Kalau HP rusak, internet tidak ada, aduh susah sekali kalau untuk apalagi mengikuti kuliah baik. dengan baik. Terus dapat informasinya juga susah. Oh iya, sumber informasi kan betul. Sekarang namanya pandemi, itu yang utama HP loh yang kita butuh. Ya, terus kan grup-grup yang dibuat itu WhatsApp ya umumnya, WhatsApp atau Classroom. Nah, kalau kita tidak ada HP terus tidak ada internet, fatal dong. Itu tidak ada obat Kakak Evi. Saya sendiri tuh kalau mengasih masalah begitu tidak bisa Kakak Evi. Itu waktu kalau semester 2 ke semester 3 itu masih kuliah offline. Jadi kalau terlambat informasi masih bisa tanya ke teman-teman di kampus atau bisa langsung menghadap ke dosen. Tapi kalau sudah semester 4 yang pas pandemi, aduh itu kesusahan. Jadi saya di rumah saya bagi share HP dengan saudara di rumah untuk pinjam WhatsApp-nya untuk mendapatkan informasi dari kampus. Kalau itu merupakan salah satu tips ya menurut saya. Karena kalau tidak ada HP, bisa kita pakai HP orang tua. Betul nggak ya? Bisa pakai HP kakak atau HP mama dan bapak. Biasanya begitu ya Kak. Tujuannya apa? Untuk belajar. Iya, tujuannya supaya nilai kita tetap stabil ya Kak Evi. Luar biasa. Kita aplaus dulu buat Kak Evi. Oke Kak Evi, ini saya punya pertanyaan lagi. Kak Evi jangan bosan-bosan ya untuk menjawab ya. Dan bisa saja kita undang kembali ke sini. Oke Kak Evi, pertanyaan berikut itu saya sudah siap di sini Kak Evi. Kira-kira selama Kak Evi kuliah di Stikom atau sebelum di Stikom pernah berorganisasi tidak? Oh iya, kalau organisasi saya tidak terlalu terlibat ya di organisasi kampus. Itu khususnya di Stikom ya? Di Stikom tidak terlalu. Kalau di luar ada tidak Kak? Kalau di luar kampus saya terlibat di aktivitas kewirausahaan. Oh luar biasa. Saya aplaus. Kalau kewirausahaan itu apa ya? Lebih ke bidang ini ya, bisnis ya. Oke, luar biasa. Jadi saya di rumah selain kuliah saya ada usaha kecil-kecilannya, ada usaha buket bunga untuk wisuda, terus acara lain-lain. Kemudian saya buka usaha kecil-kecilan seperti kios. Kemudian saya bantu keluarga untuk jual beli hasil panen dari kampung. Siap. Terus selain kewirausahaan saya juga bantu pelayanan ya dari program bantuan pangan non tunai. Itu tiap bulan ada pembagian sembako, itu programnya dari dinas sosial. Jadi saya bantu. Luar biasa. Itu artinya organisasinya besar loh. Kak Evi ternyata komunitas di luar juga ada ternyata. Nah Kak Evi bergabung di luar nih. Berarti jadwal antara kampus dengan komunitas di luar itu beda ya. Nah, bagaimana Kak Evi bisa mengatur itu sehingga bisa kuliah dengan aman, nilai juga baik? Itu bagaimana mengaturnya Kak Evi? Jadi saya prioritaskan mana yang harus lebih didahulukan. Luar biasa. Saya prioritasnya belajar ya. Kalau belajar ada waktu luang baru saya sempatkan untuk kerja buket bunga atau jualan dan lain-lain. Wah luar biasa, sahabat Stikom bisa ditiru loh ini. Oke, karena Kak Evi kenapa saya bilang wajib ditiru? Karena banyak orang yang sudah berorganisasi dia lupa akan pendidikannya. Ada yang seperti itu Kak Evi. Terus ada juga yang karena terlalu sibuk dari komunitas dia lebih pentingkan itu, utamakan itu, tidak prioritaskan pendidikan, akhirnya putus kuliah loh Kak. Seperti itu. Tapi jangan ditiru ya, itu kurang baik. Nah sekarang Kak Evi saya punya pertanyaan yang terakhir ya. Kalau sudah sebenarnya bincang-bincang cukup lama nih Kak Evi. Nah Kak Evi, pertanyaan terakhir itu mudah saja Kak Evi. Kira-kira Kak Evi bisa sampaikan kepada sahabat Welindo dimanapun berada, tips yang Kak Evi bisa bagikan kepada mereka agar mereka bisa mengikuti jejaknya Kak Evi. Jadi tips yang bisa saya bagikan untuk teman-teman Welindo di luar sana, yang pertama jangan patah semangat. Kuliah itu harus semangat. Kalau tidak semangat, bagaimana kita membanggakan orang tua kita? Orang tua kita sudah susah payah kasih sekolah kita sampai tinggi seperti ini. Kita harus berikan mereka hadiah berupa prestasi yang kita dapat.
Oke, itu saja Kakak Evi atau mau Terus, ditambahkan lagi? Jangan pernah lupa Tuhan dalam setiap langkah. Asik, luar biasa. Itu utama, kunci utama Iya. Kakak Evi, luar biasa. Iya. Kita aplaus dulu buat Kakak Evi, bintang tamu kita yang spesial hari ini. Jadi Kakak Evi saya sudah bincang dengan Kakak Evi cukup lama ya Kakak Iya, Evi ya. aduh. Kalau tidak salah berapa menit? 30 menit kalau tidak salah. Oke, mungkin ini sekian dari kami bincang-bincang hari ini, dan tamu saya kayaknya sudah capek ya berbicara Aduh, terlalu lama. tidak. Oke, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman sahabat Uyalindo di luar sana. Jangan lupa untuk mengikuti apa yang disampaikan Kakak Evi, itu sangat penting menurut saya. Oke, mungkin ini sekian dari saya selaku host. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa, dan kita akan ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.